Yuk, kita kultum sebentar. Lapar ya? Kasihan. Ntar habis ini ya. Kita kuliah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Tadi mainnya seru nggak? Seru. Seru ngapain aja mainnya tadi? Saya kemarin Ke lapangan. Iya. Terus kemana? Ke warung. Terus ngapain lagi? Lihat monyet. Dan monyet gitu. Tadi Nah. kita hampir diterkam ya. Oh, iya emang ngapain emang? Mau monyet itu untuk ngetaliin. Kalau enggak nanti terus. Dia berarti dia pengen makan itu lapar. Ya ini pada udah lapar kan. Jadi Abi tadi udah murojaah ya sama Uminya Sarah. Sekarang sama Uminya Sarah ada kultum. Apa sih kultum? Ada yang tahu nggak? Kalau bahasa singkatnya kultum, kulnya kuliah, tumnya 7, M-nya menit gitu. Jadi tapi karena kita udah lapar, jadi 5 menit aja ya. Nah, jadi apa isi kultumnya? Isinya adalah Umi Sarah mau menceritakan tentang suatu informasi ke teman-teman ya. Teman-teman sekarang udah kelas 4. Aisyah umurnya udah berapa sekarang? 9. Pada 9. Sarah? 9. Sarah 10. 10. 9. Masa sih? Kan belum ulang tahun. Kan 2015. Tapi kan belum ulang tahun. Tapi berarti tahun ini 9. 10. 9. Bentar lagi 10 tahun ya. Ya. Nah, biasanya kalau anak perempuan kalau udah mau menjelang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ya nggak apa-apa lah. Nah, itu udah mau haid ya. Udah tahu kan haid itu apa? Udah Sholat. Haid itu keluar darah kotor. Keluarnya dari mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Dari kemaluan perempuan. Jadi teman-teman semua pada punya rahim kan. Semua perempuan itu di dalam perut kita ada yang namanya rahim. Nah, kalau kita nanti udah 12 tahun atau 13 tahun, rahim ini jadi mateng. Ada ovulasi namanya. Kalau rahimnya terjadi ovulasi, ada pecah darah keluar dari kemaluan perempuan, makanya namanya haid. Jadi teman-teman jangan kaget tuh nanti tiba-tiba ada darah yang keluar. Nah, caranya gimana tuh kalau perempuan tiba-tiba haid? Nanti teman-teman harus menggunakan pampers. Iya, tapi pampers buat anak-anak, buat perempuan namanya pembalut. Kalau kakaknya Aisyah udah haid tuh. Udah, ya tuh udah berarti udah pernah beli pembalut ya. Bentuknya nanti ditaruh di celana dalam ya. Terus caranya kalau udah selesai nggak boleh langsung dibuang karena ada darah kotor. Tapi darahnya dicuci dulu. Dicuci, dibersihin, dimasukin plastik, diikat, baru kita buang. Dan buangnya nggak boleh sembarangan karena itu disukain sama jin. Kalau kita buang sembarangan itu jadi makanan para jin. Jin dan setan teman-temannya makannya darah kotor. Jadi kita nggak boleh sembarangan kalau perempuan yang sudah haid ya. Nah, terus kewajibannya apa lagi nih kalau yang sudah haid? Selain kita harus hati-hati, kita harus apa? Menjaga aurat. Jadi teman-teman nih, coba nih Umi Sarah tanya ya, batasan aurat perempuan itu apa aja sih? Mukanya juga, tangannya juga. Seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali
laki-laki. Kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi nanti teman-teman kalau udah haid harus tutupin kakinya, nggak boleh kelihatan lagi, kan kaki aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau sekarang latihan karena pada belum haid kan, kalau udah haid semuanya aurat. Siapa yang ngomong? Bukan Umi Sarah yang ngomong, tapi Allah ada di Al-Quran. Suratnya ada di surat Al-Ahzab namanya. Nanti kalau teman-teman mau baca di surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Jadi nanti kalau teman-teman aku kelas 5 udah haid, berarti nanti gak boleh kelihatan lagi kakinya di sekolah, kos kaki. Kecuali nih lagi nginep di rumah Sarah perempuan semua, nggak apa-apa tuh kelihatan. Ini kalau kecil. Nanti kalau di sekolah teman-teman laki-lakinya nggak boleh ngeliat lagi, apalagi rambutnya. Kalau main harus pakai kerudung. Sarah dulu udah kelihatan. Apa aja juga. Harus pakai ciput, harus rapi. Tuh. Jadi kalau menutup aurat itu nggak cuma di sekolah. Nah, semua kalau ketika kita keluar rumah kita juga harus nutup aurat. Kenapa sih harus? Karena itu perintah. Bukan perintah umumnya Sarah. Tadi kita mau bilang Allah, tiba-tiba Allahu Akbar. Nah, lanjut ya dikit lagi ya. Nah, terus kalau misalnya ada perempuan yang tutup aurat nggak mau, dia kena dosa nggak kira-kira? Dosa. Berarti dia nggak taat sama Allah. Gitu, teman-teman kan diciptain sama siapa? Sama Allah. Kalau teman-teman nggak taat sama Allah, Allah nanti marah sama teman-teman. Kalau Allah marah, apa yang terjadi? Kira-kira nih kalau mamanya marah sama teman-teman, enak nggak kira-kira? Enggak. Dimarahin sama mama enak nggak? Pada sedih kan? Sebel kan? Enak lah. Sedih. Apalagi sama Allah. Kalau Allah marah, tambah sedih. Nanti kita dicuekin. Di akhirat kita dicuekin. Ya Allah, aku pengen surga, dicuekin. Dulu kamu nggak taat sama aturan itu. Enak nggak kira-kira kalau manusia itu dicuekin? Kita harus taat. Terus kata mamanya, Dek nggak apa-apa deh, kamu kan masih kecil ini, nanti aja kalau udah besar baru nutup aurat sempurna. Kasih tahu mamanya, mah ini kan perintah Allah, kita berarti harus taat walaupun masih kecil. Kita nggak tahu umur kita, ya kan? Ada anak kecil kemarin tuh, saudaranya Sarah di dalam perut udah mau lahiran seminggu lagi meninggal. Bayi udah lengkap gitu kan. Ada yang baru dilahirin cepet meninggal. Ada yang baru segede temen-temennya anak SD meninggal kecelakaan. Jadi umur itu nggak ada yang tahu gitu. Semua orang itu bakalan meninggal. Kalau kita meninggal kembali ke siapa? Allah. Di akhirat itu nggak ada yang bisa nolongin teman-teman, ibu teman-teman, mama, papa, nggak ada yang bisa nolong. Cuman diri kita sendiri sama amal soleh, ya, sama amal soleh. Jadi pertama harus tutup aurat, kedua tidak boleh meninggalkan sholat. Oke, setuju? Pas dulu dong. Gini. Oke, akhiri kultum kita hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majlis dan hamdalah. Astagfirullah.